Suratnya udah siap. Ya, coba lihat. Sudah siap. Kuat. Tampilkan dulu surat. Wow. Pak Ketua, kita mulai aja udah gabung, Pak. Siap Pak Direktur. Baik, saya mungkin mulai Pak Direktur ya. Ya, silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera buat kita semua dan terima kasih atas kesempatannya di sela-sela kesibukan waktu Pak Direktur dan jajaran masih bisa menerima kami dari KPID Bali yang berkoordinasi berkaitan dengan Hari Raya Nyepi. Yang pertama, saya Agus Hastape selaku Ketua KPID Bali, kemudian didampingi oleh komisioner lain bidang kelembagaan Pak Widianto Pagisan, kemudian juga bidang siaran ada Pak Gus Yogi dan juga ada staf yang monitoring juga ikut di dalamnya. Simpel saja Pak Direktur, jadi hari ini kami ingin menyampaikan tentang berkaitan dengan Hari Raya Nyepi nanti tanggal 3 Maret 2022. Dan ini kami sudah bawakan surat dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali tahun 2022. Yang tentu kaitannya dengan Kominfo itu adalah berkaitan dengan penghentian siaran TV dan radio, serta internet, dan bahkan penghentian operasi drone yang ada di Bali. Nah itu kebetulan sudah disepakati oleh Forum Kerukunan Umat Beragama, kemudian ditandatangani juga oleh Forkompinda Bali, ada Pak Gubernur, kemudian ada Kapolda dan Danrem. Nah surat ini kami sampaikan untuk mohon bantuan pada Kominfo untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, khususnya yang di Bali, berkaitan dengan SSJ dan juga dengan data seluler yang operator-operator dimaksud untuk menghentikan sementara operasionalnya dari tanggal 3 jam 6 pagi sampai jam 6 pagi tanggal 4 Maret berikutnya. Poinnya itu aja Pak Direktur yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dengan Zoom ini tidak mengurangi arti untuk penyampaian aspirasi dari masyarakat Bali, walaupun ini sudah rutin setiap tahun, tapi kita tetap harus melakukan koordinasi dan soal mengingatkan kembali kepada teman-teman di TV. Demikian Pak Direktur. Terima kasih. Mohon arahan-arahannya.
Baik Pak Ketua, terima kasih atas kehadirannya dan undangannya, Pak Ketua yang saya hormati dan para anggota yang jauh-jauh dari Bali ke Jakarta. Mohon maaf karena di Kominfo betul-betul kantornya lagi ditutup sebagian besar karena lebih dari 160, mungkin nambah lagi. Itu minggu lalu 160 pegawai yang positif gitu. Sehingga kebijakan Pak Menteri itu kantor ditutup sebagian, hanya Menteri dan Eselon 1, para pimpinan Eselon 1 yang ada di kantor. Itu juga dengan perlakuan protokol kesehatan yang super ketat. Setiap hari kita yang hadir ke Kominfo harus di antigen dan benar-benar diperketat. Mudah-mudahan situasi ini bisa terkendali, dan dari 160 lebih itu juga alhamdulillah teman-teman, Omikron ini ternyata cepat nyebarnya dan cepat sembuhnya juga. Mereka seminggu isoman rata-rata udah pada sembuh lagi, kecuali yang punya penyakit komorbid ya, bawaan yang berat-berat. Kemudian yang terkait dengan Hari Raya Nyepi, kami juga terima kasih sudah mengingatkan kembali. Nah, memang tiap tahun biasanya kalau sebelum COVID, dari DPRD-nya, dari Pemda, dari KPD biasanya ketemu dengan kita semua di Kominfo, tapi mungkin karena suasana COVID diwakili oleh Pak Ketua. Nah, ini memang rutin Pak Ketua mengenai penghentian siaran radio dan TV. Nah, nanti juga mengenai internet, kami juga akan kolaborasi karena bukan di tempat saya, nanti akan koordinasi dengan teman-teman di Direktorat Telekomunikasi karena tupoksinya di sana, nanti kita akan kolaborasi. Nah, yang kami perlukan adalah nanti seperti yang Pak Ketua sampaikan, nanti ada surat dari Pemda atau DPRD ke Kominfo mengenai Hari Nyepi ini. Karena surat itu diperlukan untuk kami untuk disampaikan ke semua, baik itu operator telekomunikasi maupun operator yang penyiaran. Kalau draft suratnya kita udah siap Pak Ketua, tinggal referensi suratnya aja. Nah, kalau misalkan Pak Ketua, kita sekarang memang untuk surat-surat juga biasanya lebih mudah disampaikan melalui email atau dalam bentuk digital, karena kita memudahkan teman-teman. Jadi surat-surat sekarang ke Kominfo rata-rata lewat email, sehingga tidak perlu hadir ke kantor. Nah, nanti mohon juga dibantu Pak Ketua, kalau bisa suratnya di PDF-kan, bisa di-share-nya lewat email atau langsung di WA ke kami juga nggak ada masalah, itu lebih simpel. Biasanya kita kalau lewat WA bisa langsung disampaikan ke direkturnya masing-masing yang terkait. Sehingga nanti suratnya apakah dari Pak Dirjen, biar substansinya ada penyiaran dan telekomunikasi bisa satu, atau nanti kita lihat lagi surat-surat sebelumnya apakah masing-masing atau satu kesatuan. Insya Allah mengenai Nyepi dari industri juga sudah mafhum, dan biasanya mereka akan ikut aturan yang ditetapkan di Pemda Bali.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kami dukung. Di sini juga ada Mbak Mesa atau Mbak Reni ya. Mungkin Mbak Reni silahkan, mungkin ada tambahan nggak? Biasanya sebelumnya kita bikin suratnya 1 atau 2 ya, yang terkait telekomunikasi dan penyiaran itu biasanya dipisah atau 1 ya, yang nanda tangan Pak Dirjen atau siapa. Silakan Mbak Reni, mungkin ada tambahan sama Mbak Mesa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk edaran hari nyepi Pak Gary, biasanya kita hanya memakai 1 surat saja Pak untuk radio TV. Jadi tidak terpisah karena kalau kita pisahkan itu nanti membingungkan ya. Kadang kan 1 TV itu juga punya radio. Jadi kita memang biasanya 1 edaran saja dari dulu, 1 edaran, kemudian memang kita sampaikan biasanya 3 sampai 4 hari sebelum adanya hari nyepi. Jadi kita sesuai yang lama dulu aja. Bentar, mohon maaf. Mbak Egi boleh bantu dilanjutkan dulu, saya lagi bicara di rapat sebelah. Silakan Mbak Egi. Baik, jadi ini Pak, karena kita lazimnya seperti tahun-tahun sebelumnya dan lancar ya, jadi kita harapkan nggak ada perubahan redaksi juga untuk surat edaran yang sudah kita sampaikan. Mungkin untuk bisa lebih efektif, karena itu hari nyepi kalau nggak salah di awal minggu ya. Jadi Tanggal kalau 3. bisa ya di Kamis ya Pak ya? Tanggal 3 Maret ya. Ya itu Kamis ya Pak ya harinya ya, atau Rabu ya? Itu kalau bisa kita sampaikan edarannya di hari Senin. Kenapa? Ini psikologi dari media sosial ya, karena kita di Kominfo itu biasanya kita punya waktu-waktu tertentu untuk agar surat itu efektif tersampaikan ke masyarakat. Biasanya kalau kita sudah ada suratnya di hari Kamis atau Jumat minggu ini, kalau kita sampaikan di Jumat atau Sabtu, itu biasanya nanti malah miss. Jadi lebih baik usulan kami Pak, kalau nanti suratnya udah ada, nanti kita sirkulasikan di Senin pagi atau sebenarnya lebih efektif Senin siang ya. Senin siang karena itu H-3 ya, jadi tidak terlalu lama dan tidak terlalu mendadak. Dan juga lembaga penyiaran di Bali maupun yang ada di Jakarta, Induk SSJ, itu biasanya juga sudah antisipasi. Jadi hanya reminder saja, mereka sudah dari lama tahu ya kalau hari nyepi nggak boleh bersiaran lagi. Itu saja Pak Giri, tambahan dari kami. Dan nanti tolong ya Bapak-Bapak KPID juga diinfokan ke kami jika ada radio, karena kebetulan saya di Subdit Radio, jika ada radio atau LPK yang nekat bersiaran, nanti tolong kami diinfokan, biar kami bisa infokan ke Balmon juga untuk tertibkan, karena memang Balmon aktif monitoring, tapi kadang kan wilayah layanan ini kan satu Bali ini kan nggak mungkin tercover di satu waktu. Jadi kita mohon juga agar dibantu. Ini juga mencakup RRI juga ya Pak ya? RRI nggak boleh juga ya? Ya, betul. Oke. Kenapa? Karena banyak juga owner radio atau TV itu bukan orang Bali dan tidak beragama Hindu. Jadi kadang kepekaannya itu harus kita ingatkan juga gitu, jangan sampai melupakan toleransi antar umat beragama. Itu saja, terima kasih Pak Giri dan Bapak Ibu sekalian. Mbak Reni, kalau ini yang telekomunikasi dulu suratnya terpisah ya Mbak Reni ya untuk internet? Untuk internet terpisah Pak, kalau untuk radio TV tidak. Oke, nanti. Karena ini Pak dulu suratnya kan misah juga ya ke kita ya, zaman dulu ya, jadi ada juga sempat suratnya gabung, tapi waktu itu kalau nggak salah sudah terbit surat duluan gitu. Jadi kalau mau digabung pun nggak apa-apa sih Pak dengan telekomunikasi, tapi yang tanda tangan nanti Pak Dirjen atau Pak Menteri aja ya. Oke.
Nanti kita koordinasi dengan detail ya Mbak Reni. Mbak Mesa ada tambahan nggak Mbak Mesa? Ya, baik. Mohon izin Pak, selamat pagi Pak Giri dan Bapak-Bapak dari KPID Bali. Salam. Saya cuma menambahkan sedikit aja Pak. Jadi memang surat itu, draft itu sudah kita siapkan Pak. Terkait apakah itu digabung atau tidak, tahun-tahun sebelumnya memang dipisah. Cuman tahun lalu itu sempat ada wacana mau digabungkan. Saya koordinasikan ke Direktorat Telekomunikasi, tapi ternyata mereka sudah buat Pak. Jadi akhirnya kita kembali kirimkan terpisah di tahun lalu. Nah untuk tahun ini saya coba koordinasi ke Direktorat Telekomunikasi, apakah akan digabungkan atau masing-masing seperti tahun lalu. Mungkin itu aja bahannya Pak. Kami menunggu surat referensi ya Pak, karena biasanya di surat yang akan kita sampaikan ke lembaga penyiaran itu, kita sebutkan rujukannya Pak berdasarkan surat dari gubernur dan atau surat himbauan Forum Umat Beragama Bali nomor sekian. Bersama ini kami sampaikan untuk misalnya tidak bersiaran pada tanggal Kamis 3 Maret jam 6 waktu Indonesia Tengah sampai Jumat tanggal 4 ya Pak ya, 4 jam 6 WIB. Seperti itu Pak, kami tunggu suratnya seperti yang tadi disampaikan pagi juga. Terima kasih Pak. Makasih Mbak Mesa. Jadi Pak Ketua itu aja singkatnya, insya Allah nanti kita akan dukung. Kami nunggu referensi suratnya, kalau bisa di PDF kemudian di WA-kan aja atau di email juga nggak ada masalah untuk memudahkan komunikasi dan lebih cepat Pak Ketua. Mungkin itu aja dari kami Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur dan jajaran. Luar biasa, jadi kami sudah memahami, karena mohon maaf kami memang baru jadi KPID, teman-teman ini baru 4 bulan, jadi sehingga perlu banyak berkonsultasi berkaitan dengan hal ini. Nah yang pertama mungkin pertanyaan kami, kalau surat itu nanti kami alamatkan kepada Bapak Menteri atau Kementerian, mohon itu dibantu Pak. Kalau bisa ke Pak Menteri aja Pak Ketua, nanti ditembuskan ke Dirjen PPI, nah itu aja cukup. Oke, siap. Nah, yang kedua, Bapak, berkaitan dengan tadi keinginan kami sebetulnya sudah dengan DPRD dan Kominfo. Cuman beliau, kami waktu kirimin surat itu bersama-sama ke Jakarta, memang tadi soal ada kendala, ada ketua kami di Komisi 1 DPR sedang sakit dan tidak ada yang bisa mengikuti karena ada yang bintek. Kemudian yang kedua, Kominfo kebetulan baru datang dari hari penyiaran katanya di Kendari, sehingga nanti kami diutus untuk berangkat ke sini sendiri. Nah, kalau berkaitan dengan surat, kami sudah memiliki surat yang seruan Forum Kerukunan Umat Beragama ini yang sudah ditandatangani oleh ketuanya Provinsi Bali. Di situ ada mengetahui adalah juga dari Forkompinda, ada Pak Gubernur sebagainya. Apakah itu tidak cukup untuk melampiri nanti untuk kami menyampaikan surat? Mohon arahannya, Pak. Sebenarnya nggak ada masalah nih Pak Ketua, nanti dilampirkan ada ya surat gubernurnya untuk referensi kita. Ini di slide layar kami ada contoh, itu seruan Forum Kerukunan Umat Beragama yang sudah ditangani oleh gubernur. Nanti kalau bisa ke Menteri malah lebih bagus Pak Ketua, dari Pemda ke Pak Menteri atau sehingga nanti lebih tinggal di WA aja, nanti kita sampaikan juga ke Pak Menteri suratnya biar kita lebih mudah. Kalau begitu kami segera akan koordinasikan Pak, surat kami akan segera kirim. Nanti mohon kepada siapa kami nomor kontaknya untuk kontak personnya biar lebih mudah. Mungkin itu aja Pak Direktur. Iya, ke saya juga nggak apa-apa, ke Mbak Mesa mungkin juga nggak masalah. Nanti kami mohon di-share aja suratnya nanti. Kemudian Pak Ketua kalau boleh izin, di luar konteks ini hari Nyepi ya, saya juga appreciate ke Pak Ketua, kemarin sudah ngecek MUK untuk persiapan migrasi analog ke digital karena Bali ini masuk tahapan ASO pertama. Nah, kita harus maksimalkan infrastrukturnya tuh Pak Ketua, yang di Bali itu harusnya
4 MOOC ya, kan ada TVRI, ada Metro, ada PIPA sama Nusantara TV. Itu kewajibannya mereka harus mengcover seluruh Bali itu Pak Ketua. Jadi nanti mudah-mudahan ke depan tidak ada blank spot lagi. Jadi kayak PIPA itu bangun ada 5 transmitter tapi dia belum sesuai dengan sifatnya untuk mengcover itu. Secara teknis harusnya mereka menggunakan metodologi SFN, Single Frequency Network. Jadi semua harus SFN tuh supaya nanti semua wilayah Bali bisa tercover. Nah, mungkin untuk tahapan awal mungkin mereka hanya akan membangun 2 atau 3 lah. Nah, harapannya dengan 2-3 ini minimal sudah mengcover lebih dari 70%. Nanti kalau sudah dioptimalkan itu semuanya mudah-mudahan bisa mengcover seluruhnya. Jadi yang dulu blank spot itu insya Allah nggak ada lagi Pak Ketua. Jadi sama yang kedua Pak Ketua, mohon bantuan juga TV-TV lokal yang ada di Bali termasuk yang banyak tuh Pak Ketua, agar segera didorong untuk sewa MOOC. Sewa MOOC itu ke TVRI, Metro, ANTP, PIPA, sama Nusantara TV. Sebagai informasi, seperti yang kita ketemu di Bali ya Pak Ketua, tarif MOOC itu adalah tarif batas atas. Jadi tarif batas atas itu kayak publish rate di hotel lah, tapi ketika kita nginep pasti ada diskon gitu. Nah, yang saya ketahui diskon TVRI termasuk yang besar. Jadi diskonnya sekitar 30-70%. Nah, 70% itu diskon untuk TV-TV yang komunitas, Pak Ketua. Komunitas, kemudian LPPL biasanya diberikan diskon yang agak besar oleh TVRI. Kemudian TVRI juga memberikan 1 bulan free. 1 bulan free untuk mereka menggunakan sewa MOOC-nya di TVRI. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh TV-TV lokal. Yang kedua, Pak Ketua, kalau slot MOOC TVRI-nya sudah habis karena terbatas hanya 8 ya. Jadi itu bisa digandeng oleh swasta. Swasta juga jangan khawatir, mereka selalu memberi diskon. Misalkan Metro ya, Pak Ketua, Metro itu memberikan 3 bulan gratis. Kemudian diskon tarifnya saya nggak tahu 20-30%. Mereka nggak terlalu besar tapi lumayan lah 20-30%. Tapi nanti tergantung B2B-nya. Kemudian VIPA juga sama. Pelakuannya mereka tergantung pendekatannya. Nah, kemudian Nusantara TV, saya dengar Nusantara TV juga akan memberikan tarif yang rendah untuk TV-TV lokal. Nah, mohon nanti juga dibantu fasilitasi Pak Ketua agar TV-TV lokal Bali segera sewa MOOC dan nanti bisa difasilitasi dengan penyelenggara MOOC ini. Penyelenggara MOOC di Bali yang 4 itu. Nah, dengan bantuan Pak Ketua insya Allah selesai. Kemudian yang terakhir Pak Ketua, nanti kami juga mohon bantuan nanti kalau sudah siap pembagian set-top box. Set-top box ini mungkin nanti ada acara seremonial yang mungkin sedang disiapkan oleh Kominfo. Perkiraan seremonialnya antara minggu keempat Februari atau awal Maret, minggu pertama Maret. Nah, mungkin nanti dari Kominfo akan memplanning apakah nanti ada dari Komisi 1, kemudian dari Kominfo, kemudian dari terserah Pak Ketua nanti usulannya apa gubernur atau apa, kepala dinasnya mungkin Ketua KPID Balmon yang setempat, sama mungkin nanti
dari masyarakat mungkin perlu ada perwakilan misalkan 10 orang gitu yang sesuai dengan data DKS. Pada saat hari hanya kita undang, tempatnya nanti menyesuaikan apakah di gubernur atau di mana, di lokasi apa, nanti kita akan koordinasi lebih lanjut dengan Pak Ketua. Nah itu mungkin poin-poin itu yang perlu dibantu oleh Pak Ketua, termasuk tadi concernnya Mbak Reni. Kebetulan Mbak Reni ini yang koordinator masa radio. Kalau ada radio-radio yang bermasalah nanti tolong dibantu juga oleh Pak Ketua. Nanti Mbak Reni akan koordinasi dengan Pak Ketua. Kalau Mbak Mesa yang masalah terkait dengan TV, jadi semua TV nanti Mbak Mesa. Itu aja mungkin pesan terakhirnya. Mudah-mudahan Pak Ketua dan teman-teman semua bisa bantu kami. Dan kita insya Allah akan kolaborasi karena kerjaan kita masih banyak banget, termasuk nanti peluang usaha radio dan TV ini Pak Ketua, mohon dibantu. Itu aja Pak Ketua, makasih. Baik, sebelum mengakhiri Pak Direktur dan jajaran, mungkin pada intinya kami siap berkolaborasi seperti tadi, dan luar biasa memang walaupun sebelumnya memang belum diinformasikan, kami sudah mencoba melakukan hal-hal seperti itu, dan memang setiap kami ada kegiatan kami selalu share melalui video, melalui media dan sebagainya. Nah, satu pertanyaan kami ada satu begini Pak Direktur, kemarin begitu kita cek TV-TV digital yang ada di Bali, kan kami sudah laporkan kepada Mbak Sela kemarin sebagai kontaknya itu, di situ ada laporan kalau TOF TV dan Big TV di Bali itu ternyata punya IPP. Nah, sepengetahuan kita selama ini tidak pernah ada siarannya, dan kemudian kita minta nomor kontaknya. Udah kita kontak ownernya, banyak sekali ada alasan. Misalnya kalau Big TV alasannya katanya towernya lagi ada masalah, rusak udah lama, sudah sempat dicek oleh Kominfo dan KPI entah tahu KPI mana gitu. Terus kedua, yang Top TV kebetulan ini pemiliknya adalah sekarang jadi kepala desa di Buleleng, katanya kok nggak pernah siaran, saya lihat dipantau di mana, ternyata bilang oh streaming Pak, gini sebagainya. Nah itu mohon arahannya Pak Direktur, saya rencananya hari Senin depan mau memanggil mereka untuk koordinasi, mohon arahannya Pak. Nah, sebenarnya kalau IPP atau ISR-nya sudah dicabut, itu bukan ranah untuk migrasi ke digital ya Pak. Nah, ini yang kita akan jadi perhatian itu yang izinnya masih aktif Pak. Nanti juga kami sangat berterima kasih kalau misalkan Pak Ketua bisa mapping dari jumlah TV-TV yang ada di Bali itu totalnya ada berapa, kemudian mana yang enggak siaran, mana masih siaran. Nah, yang kita jadikan acuan yang siaran. Nanti yang belum siaran mungkin kita akan lihat nanti setelah ASO apakah mereka akan serius atau enggak gitu Pak Ketua. Nah, mungkin itu aja. Ya, tapi informasinya kan kemudian dikasih informasi sama Mbak Sela, ternyata betul, mereka izinnya masih ada. Sehingga kita cek di staf kita di KPI yang sebelumnya, udah dicabut Pak. Akhirnya dari pihak staf kita bilang sudah dicabut, tapi Mbak Sela bilang oh, masih izinnya masih. Nah, akhirnya kami komunikasi dengan dua owner itu, mereka masih ngotot, oh kami siaran Pak, tapi kami melalui ini, sehingga kami hari Senin ini kamu mau panggil lah. Oke. Kira-kira benarkan langkah itu Pak, kira-kira itu. Silakan aja, nggak tahu kalau Mbak Mesa izin mereka masih aktif nggak Mbak Mesa? Di lampirannya ada Pak, surat izinnya masih itu. Ada yang 2006. Masih sih Pak. Oke. Big TV sama Top TV. Iya, nanti dicek aja Pak Ketua. Sebenarnya kalau mereka secara aturan 3 bulan berturut-turut tidak siaran di free to air, itu Pak Ketua bisa nyampaikan ke kami dan nanti izinnya bisa dicabut juga. Jangan sampai kita kasih izin kemudian tidak siaran, itu perlu ini juga sama Pak Ketua, didorong agar mereka juga siaran gitu Pak Ketua. Nah, selain yang tadi 2 juga mohon bantuan yang semua ya Pak Ketua. Siap. Izin itu dipantau, nanti sekalian juga didorong untuk segera yang belum sewamuk segera sewamuk, karena Bali masuk dalam 30 April ini. Nanti kita
siap koordinasi dengan Pak Ketua. Ya, baik. Terima kasih Pak Geri. Mungkin ada arahan lagi Pak? Kami cukup, saya pikir cukup itu. Udah Pak Ketua, saya juga dan teman-teman baik. terima kasih karena Pak Ketua dan teman-teman bisa bantu kami. Insya Allah target ASO tahap pertama terutama di Bali yang masuk 30 April ini bisa selesai dan sukses gitu Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Direktur atas arahannya dan jajarannya. Kami dari KPID mengucapkan terima kasih sudah memberikan arahan. Mudah-mudahan kita tetap bisa berkolaborasi. Mohon maaf apabila mengganggu dan ada hal yang kurang. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam ke teman-teman juga. Tolong jaga kesehatan, protokol kesehatannya karena Bali di Jakarta termasuk yang levelnya 3. Terima kasih. Salam Terima buat kasih, Mas. semuanya. Izin lift ya. Recording stopped.